makin seru nih guys, karena di sini kita bakal melihat ya bagaimana reaksi Aslam ketika ketemu lagi sama Rati, dan ketika Rati ini mempertanyakan kenapa sih Aslam itu seolah menjauh dan tidak lagi mengangkat teleponnya. Seperti yang kita tahu ya, karena Aslam ini merasa sangat kecewa terhadap sikap Rati, dan dia merasa dia lebih bahagia dengan istrinya yaitu Gia. Makanya dia sudah berjanji sama Gia kalau dia akan lebih fokus kepada Gia dan melupakan perasaannya terhadap Rati. Dia pun merasa bingung juga bagaimana untuk menanggapi sikap Rati kepada Aslam, dan begitu pun sebaliknya. Ya, disinilah bakal terjadi detik-detik Rati ini akan merasa lebih sakit hati lagi. Apalagi kalau sampai dia tahu ternyata sekarang Aslam sudah tidak memiliki perasaan apapun kepadanya dan lebih condong untuk memilih istrinya. Wah, apa yang akan dilakukan Rati selanjutnya nih? Akankah dia jadi membenci Gia dan juga membalaskan dendamnya kepada Gia karena merasa Gia sudah merebut Aslam darinya? Bukan cuma Rati yang bakal tantrum kalau tahu Aslam ini sudah berpaling. Detik-detik juga si Aslam ini juga bakal tantrum juga kalau sampai tahu istrinya lagi diincar oleh Makas. Ya, ciri khas sinetron lah ya, ketika dua orang belum saling mencintai dan ketika benih-benih cinta tumbuh akan didatangkan lagi oleh orang ketiga, empat, dan seterusnya. Udah bukan rahasia umum deh. Di satu sisi penonton bakal dibikin gregetan dan mungkin agak-agak seneng kali ya, karena melihat di sini Bu Hamiza ini merasa sangat menderita karena Makas benar-benar menolak mengakui Bu Hamiza ini sebagai ibunya. Dan ia benar-benar menolak juga untuk bertemu dengan Bu Hamiza karena ia merasa sangat-sangat terganggu dengan keberadaan Bu Hamiza di sekitarnya. Tapi di sini Bu Hamiza tidak akan tinggal diam, dia akan tetap berusaha bagaimana caranya bisa bertemu dengan Makas dan juga bisa untuk meyakinkan si Makas ini kalau memang dia adalah orang yang sudah melahirkan Makas. Semangat ya Bu Hamiza, semoga sih apa yang dirimu harapkan bisa terkabul, karena bagaimanapun itu kan adalah sebuah karma dari apa yang sudah engkau lakukan terhadap Aslam selama hidupnya. Bukan cuma lupa daratan sih ya, Desi ini merasa benar-benar tidak merasa bersyukur memiliki suami sebaik Ahmed. Ia berusaha untuk menekan Ahmed dengan mengatakan kalau Ahmed ini akan menyesal karena ia akan kehilangan posisi manajer dan juga kehilangan harta dari status sebagai menantu dari seorang keluarga yang sangat terpandang. Nah, untungnya si Ahmed ini bukan orang yang gila harta dan gila kekuasaan. Ia rela untuk melepaskan semuanya dan ia rela untuk kehilangan posisinya saat ini. Desi pun merasa kaget ya, karena selama ini ia selalu mendorong si suaminya ini untuk bisa merebut semua harta kekayaan untuk menjadi milik mereka, tapi lagi-lagi Ahmed gak mau. Ini yang membuat si Desi ini geram dan ingin sekali kalau Ahmed itu pergi dari kehidupannya dengan alasan sebagai sebuah seperti sentilan aja sih buat Ahmed untuk mau menuruti keinginannya. Tapi di luar dugaannya justru Ahmed ini memilih, dia rela untuk pergi dari hidup Desi asalkan dia tidak melakukan cara-cara yang licik untuk memenuhi keinginan istrinya tersebut. Dan bisa disimpulkan ya kalau hari ini tuh bakal greget banget karena konflik-konflik utama nih bakal bener-bener tercampur aduk jadi satu. Jadi buat teman-teman yang makin penasaran dengan cerita Hidayah Cinta, yuk lanjut yuk, jangan sampai skip. Kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya ya. Aku pamit dulu, bye.